Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jessica Claudia Biskel dari NIM 51302595. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kranium, yaitu tengkorak kepala. Kemudian di sini sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih kranium itu. Jadi kranium itu yang biasanya disebut oleh tengkorak kepala, dia itu merupakan bagian dari skeleton aksial yang memiliki peran sangat penting dalam tubuh manusia. Kranium berfungsi sebagai pelindung otak utama. Dia itu juga membentuk wajah serta menjadi tempat melekatnya berbagai otot penting yang berperan dalam mengunyah, berbicara, dan ekspresi wajah. Jadi tanpa kranium ini, otak itu sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh akan sangat rentan terhadap benturan. Jadi kranium ini tuh sangat penting untuk menjaga benturan-benturan yang akan dialami oleh otak. Oleh karena itu, struktur kranium itu dirancang sangat kuat namun tetap ringan agar mampu menopang fungsi kepala secara optimal. Kemudian secara anatomi, kranium itu adalah seluruh tulang yang menyusun kepala, kecuali tulang pendengaran atau osikula auditoria. Kranium itu terdiri dari 22 tulang, yaitu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama osa kranial dan kedua osa facialis. Untuk osa kranial itu tulang pelindung otak dan osa facialis tulang wajah. Namun kalau dalam materi itu fokus utamanya adalah osa kranial, yaitu tulang-tulang yang membentuk rongga otak atau cavum cranii. Kemudian ada fungsi kranium terlebih dahulu. Yang pertama itu ada melindungi otak. Tulang kranium itu membentuk kotak keras yang melindungi otak dan benturan dalam trauma. Kemudian yang kedua melindungi organ indera. Kranium melindungi mata, telinga, dan bagian awal seluruh pernapasan serta pencernaan. Kemudian yang ketiga membentuk struktur wajah dan kepala. Jadi kranium itu menentukan bentuk kepala dan wajah seseorang. Kemudian yang keempat tempat melekatnya otot. Jadi banyak otot penting seperti otot pengunyah dan otot wajah itu melekat pada tulang kranium. Kemudian ada menopang fungsi berbicara dan mengunyah. Dengan struktur yang kokoh, kranium itu mendukung pergerakan rahang dan artikulasi suara. Jadi itu tadi fungsi-fungsi kranium. Jadi ada banyak ya fungsi kranium. Selain melindungi otak, dia mempunyai fungsi yang lainnya. Kemudian sekarang ada pembagian kranium. Jadi kranium itu dibagi menjadi dua garis besar, yaitu neurokranium dan viscerokranium. Untuk neurokranium itu dia dibagi menjadi 8 tulang. Ada 8 tulang, yaitu yang pertama tulang frontal. Frontal itu yang depan sini. Ini dahi itu dinamakan oleh frontal. Kemudian yang kedua ada tulang parietal. Untuk parietal itu tulang yang di belakangnya frontal. Jadi dia itu di parietal itu ada ubun-ubun, itu parietal. Kemudian ada temporal. Temporal itu di depan ini parietal bone. Dia itu di samping, bukan di depan, mohon maaf. Dia itu ada di samping di sini. Dia untuk parietal dia itu ada di sini. Kemudian ini ada frontal dan belakangnya sini itu ada parietal. Kemudian ada occipital. Occipital itu ada di belakang sendiri, dekat dengan leher. Kemudian ada occipital. Kemudian ada sphenoid. Untuk sphenoid itu dia ada di sini, ini sphenoid bone. Dia ada di sini. Kemudian ada ethmoid. Ethmoid itu ini ada ethmoid bone. Dia itu ada di sebelah sini. Jadi di belakangnya nasal.
Itu tadi tulang-tulang neurocranium. Kemudian yang kedua ada viscerocranium. Untuk viscerocranium itu adalah tulang-tulang penyusun wajah. Karena dalam slide ini tidak dibahas, jadi tidak saya jelaskan. Jadi untuk viscerocranium itu tulang pembentuk wajah. Kemudian osa kranial itu mari kita bahas yang lebih dalamnya. Yang pertama ada os frontal. Ini os frontal. Os frontal itu dahi itu bisa dinamakan oleh glabella. Ini jadi os frontal itu merupakan tulang tunggal yang membentuk dahi, atap rongga mata, dan bagian anterior rongga otak. Jadi di sini ada dahi, kemudian dia membentuk rongga mata, ini rongga mata, dan bagian anterior otak, ini anterior bagian depan. Kemudian ciri-ciri penting os frontal itu ada memiliki sinus frontalis. Jadi sinus frontalis itu ada di bagian sini. Kemudian sinus frontalis itu yaitu rongga berisi udara yang berfungsi meringankan tulang dan membantu resonansi suara. Jadi dia kayak rongga yang berisi oleh udara. Kemudian dia terdapat arcus superciliaris atau lengkungan alis di sini. Kemudian berperan dalam membentuk ekspresi wajah. Jadi kayak mengkerut, kemudian dahinya mengkerut, apa itu dari os frontal. Baik, kemudian untuk fungsi utamanya sendiri itu ada melindungi bagian depan otak. Jadi dia melindungi bagian depan otak karena ada di anterior. Kemudian membentuk wajah bagian atas. Jadi membentuk wajah bagian atas, dahi kan bagian atas ya. Kemudian juga menopang rongga mata. Jadi menopang rongga mata bagian atas. Baik, itu tadi os frontal. Kemudian sekarang kita beralih ke os parietal. Di sini parietalnya bisa terlihat kalau dari sisi samping ini. Jadi os parietal ini yang berwarna hijau ini tuh namanya os parietal. Nah, untuk os parietal sendiri dia itu tulang ubun-ubun. Jadi ubun-ubun itu terdapat di os parietal. Untuk os parietal sendiri terdiri 2 tulang terletak di bagian kanan dan juga kiri. Jadi ada di kanan kepala dan juga kiri kepala kita. Jadi ke sini sampai ke kiri, jadi kayak melengkung gitu. Kemudian untuk di parietal sendiri itu fungsinya itu yaitu dia membentuk atap dan sisi rongga tengkorak. Jadi dia membentuk atap tengkorak karena ada di bagian lebih atas dari itu ya, frontal. Kemudian dia melindungi bagian atas otak. Kalau tadi frontal itu bagian depan, kalau parietal dia di bagian atas otak. Kemudian untuk ciri khas parietal, dia itu berhubungan dengan tulang lain melalui sutura. Seperti ada di situ ada antara frontal dan parietal itu namanya sutura, ini sutura coronalis nih. Ini dia itu namanya sutura coronalis, pemisah antara frontal sama parietal. Kemudian pemisah antara parietal dan juga occipital itu namanya sutura lambdoidea ini. Kemudian di tengahnya itu di tengah ini untuk pemisah antara kanan dan kiri itu namanya sutura coronalis. Begitu. Kemudian sutura sendiri itu artinya dia itu pertautan antar tulang yang tidak bisa digerakkan, berfungsi menjaga kekuatan tengkorak. Jadi dia itu yang pemisah antara tulang yang nggak bisa digerakkan, jadi tetap menempel gitu, dan fungsinya untuk menjaga kekuatan tengkorak. Gitu, itu untuk os parietalnya. Baik, sekarang ke os temporal. Jadi untuk temporal sendiri ini saya akan hapus dulu. Untuk os temporalnya yaitu yang berwarna pink ini itu os temporal ya, ini os temporal. Nah, untuk os temporal itu
tulang yang berpasangan yang letak di sisi kepala. Jadi di sisi pinggir kepala sini dia ada di kayak di agak samping gitu ya. Dia itu untuk fungsi utamanya itu melindungi organ pendengaran dan keseimbangan. Jadi karena dia dekat dengan telinga, auricula, jadi dia itu melindungi organ pendengaran dan keseimbangan. Kemudian membentuk sendi rahang, sendi temporal mandibular. Jadi karena dia itu kan di situ ada tuh nempel nih mandibula. Nah, itu dia itu membentuk sendi rahang, sendi tempora mandibula. Ini temporal, ini mandibula. Temporal mandibular nama sendinya. Kemudian bagian penting dari os temporal itu yaitu ada meatus acousticus externus, yaitu lubang telinga. Kemudian ada processus mastoideus, yaitu tempat melekatnya otot leher. Jadi di sini nanti ada processus mastoideus. Ini processus mastoideus nih processus mastoideus, dia itu tempat melekatnya otot leher. Kemudian untuk meatus acousticusnya ini ada meatus acousticus ini yang lubang ini, dia itu untuk menempelkan telinga, lubang telinga, mohon maaf. Kemudian ada processus styloideus. Untuk processus styloideus di sini mohon maaf di sini nggak ada ya processus styloideus. Baik, lanjut. Jadi itu tulang-tulang yang sangat penting di telinga. Jadi ada processus mastoideus, dia buat untuk melekatnya otot leher. Kemudian ada meatus acousticus externus, lubang telinga, dan juga processus styloideus. Baik, tulang ini tuh jadi sangat penting ya dalam fungsi mendengar dan juga mengunyah, karena ada mandibula dan dekat menempelkan mandibula dan juga ada dekat dengan telinga. Kemudian baik, di sini beralih ke os occipital. Jadi os occipital itu yang warna ungu. Sebentar. Ya, jadi ini yang warna ungu nih di belakang sendiri. Dia di belakang sendiri, dia itu deket sama leher ya, di belakang. Nah, occipital itu tulang belakang kepala, dan dia itu terletak di bagian posterior tengkorak, jadi di bagian paling belakang. Ciri utama dari os occipital itu yaitu memiliki foramen magnum. Jadi di situ ada foramen magnum. Foramen magnum itu foramen yang paling besar. Nih, seperti ini foramen magnum nih. Tuh, dia tuh paling besar. Foramen yang paling besar. Kemudian lubang besar tempat keluarnya mandibula spinalis dari otak. Jadi foramen magnum itu gunanya untuk keluarnya keluarnya medula spinalis dari otak. Kemudian dia membentuk sendi dengan tulang atlas yaitu C1. Jadi dia membentuk sendi tulang atas atau C1, cervical 1. Kemudian untuk fungsinya sendiri, dia menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang dan menopang kepala. Karena di belakang dekat dengan leher, jadi dia menopang kepala. Gitu. Kemudian yang ini seterusnya ada os sphenoidale. Os sphenoidale itu os sphenoidale itu kalau di sini itu yang warna kuning ini. Yang warna kuning ini itu os sphenoidale. Untuk os sphenoidale sendiri itu tulang baji atau tulang kompleks yang terletak di dasar tengkorak. Dia ada di dasarnya tengkorak. Kemudian untuk ciri khasnya sendiri, sphenoidale itu, ini yang warna kuning ini ya, sphenoidale itu dia itu bentuk menyerupai kelelawar dan memiliki sela turcica, tempat kelenjar hipofisis. Dia itu memiliki sela turcica, tempat kelenjar hipofisis. Untuk fungsinya sendiri, dia itu menghubungkan hampir semua tulang kranium. Jadi dia menghubungkan tulang kranium nih, dan melindungi struktur penting di dasar otak, dan menopang sistem hormonal melalui hipofisis. Karena dia tadi kan ada sela turcica tuh untuk tempat kelenjar hipofisis. Baik, itu untuk sphenoidale. Kemudian sekarang untuk ethmoidal. Ethmoidal itu tulang tipis.
di sini ethmoidal, kalau di sini itu ada ini. Nih, ethmoidal itu yang warna kayak abu-abu ini, cuman kok di sini ini ya nggak terlalu kelihatan, tapi kalau dilihat dari ini tuh kelihatan. Ethmoidal mana ya? Bentar. Palatim, zigomate fontes, mendaya tempora, parietal, occipital. Mana ya untuk ethmoidalnya? Jadi ethmoidal itu di belakangnya tulang nasal, guys. Nih ethmoidal nih kelihatan nih, ethmoidal. Ini dia ethmoidal, dia itu ini. Jadi untuk yang garisnya ini, yang kayak ini tuh, yang kayak bolong-bolong itu namanya lamina fibrosa. Kemudian atasnya itu ada crista galli. Kemudian yang bawah itu namanya, yang gede ini itu namanya lamina perpendicularis. Kemudian depannya itu ada os nasal nih, jadi dia di belakangnya os nasal. Kemudian untuk ethmoidal itu sendiri, dia itu tulang tapis yang terletak di antara rongga hidung dan rongga mata. Untuk ciri pentingnya itu memiliki lamina fibrosa. Itu ada lamina fibrosanya ini tadi. Nih lamina fibrosa itu ini. Kemudian itu tempat saraf perciuman. Jadi dia melewati lewatnya tempat saraf penciuman dan berperan dalam pembentukan septum nasi, yaitu pembentukan hidung. Kemudian karena dia kan depannya ada os nasal. Kemudian untuk fungsinya sendiri, dia itu mendukung indera penciuman dan membentuk rongga hidung dan orbit mata gitu. Baik. Kemudian di sini saya akan membahas sutura-sutura yang ada di kranium. Baik, kemudian nah ini sutura-suturanya. Sutura itu adalah hubungan antara tulang kranium yang tidak dapat digerakkan. Jadi dia melekat, tidak dapat digerakkan. Jenis-jenis sutura utamanya itu ada sutura coronalis, sutura sagittalis, sutura lambdoidea, dan juga sutura squamosa. Untuk sutura coronalis itu antara frontal dan parietal. Jadi untuk corona itu ini ada ini. Ini kan frontal ya. Frontal. Ini ada parietal. Nah, ini tengahnya itu yang garisnya itu namanya sutura coronalis. Kemudian ada sutura sagittalis. Untuk sutura sagittalis itu sutura yang ada di tengah ini. Jadi memisahkan antara parietal kanan dan kiri, yang tengah ini itu namanya sutura sagittalis. Kemudian ada sutura lambdoidea. Sutura lambdoidea itu memisahkan antara parietal dan juga occipital. Jadi di sini nih yang memisahkan antara parietal dan juga occipital itu namanya lambdoidea. Kemudian ada sutura squamosa. Sutura squamosa itu antara temporal dan juga parietal. Jadi bentar, kalau di sini ada nggak ya? Ini pas squamosa nih. Kalau di sini adanya dijelaskan pas squamosa. Tapi kalau suturanya, garisnya itu namanya sutura squamosa. Baik, kemudian jadi sutura itu sangat penting ya, dia itu dapat memisahkan tapi tidak dapat digerakkan. Dan juga sutura ini penting banget dalam pertumbuhan kepala bayi karena memungkinkan tulang tengkorak berkembang seiring pertumbuhan tulang. Kemudian perkembangan di sini saya menjelaskan tentang perkembangan kranium. Perkembangan kranium pada bayi itu tulang kraniumnya kan belum menyatu sempurna. Jadi terdapat bagian lunak yang disebut fontanel. Jadi bagian-bagian lunak pada bayi itu namanya fontanel. Fungsi fontanel sendiri itu memudahkan proses persalinan dan memberi ruang pertumbuhan otak. Kemudian fontanel itu juga akan menutup seiring bertambahnya usia.
Kemudian untuk hubungan klinisnya sendiri, pemahaman kranium ini sangat penting dalam dunia medis, misalnya pada cedera kepala, fraktur tengkorak, operasi bedah saraf, dan pemeriksaan radiologi. Jadi kerusakan pada bagian tertentu kranium dapat berdampak langsung pada fungsi otak dan juga saraf. Baik, jadi sebagian kesimpulan dari kranium adalah struktur vital yang melindungi otak, menopang fungsi indera, membentuk wajah, dan menjadi dasar berbagi fungsi fisiologis penting. Jadi pemahaman yang baik tentang kranium itu sangat penting bagi tenaga kesehatan karena berkaitan langsung dengan kehidupan dan fungsi manusia. Baik, jadi itu yang bisa saya jelaskan dari PPT kranium ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neva Rica Putri dengan NIM 51300250997. Di sini saya akan menjelaskan tentang meninges dan vaskularisasi CNS. Yang pertama, saya akan menjelaskan meninges terlebih dahulu. Meninges merupakan membran yang melapisi otak dan medspin atau medulla spinalis. Meninges terdiri dari 3 lapisan, durameter, arachnoid matter, sama pia matter. Durameter itu di yang warna abu-abu ini, pia matter di warna hijau ini, terus habis itu arachnoid itu yang seperti jamur-jamur itu, yang ini yang warna pink ini. Durameter itu lapisan yang paling dalam di bagian meninges. Selanjutnya kita bahas yang untuk durameter terlebih dahulu. Untuk durameternya, ciri-ciri durameter yaitu paling tebal, tidak elastis, dan merupakan lapisan terluar. Memiliki 2 lapisan, endosteal dan meningeal. Untuk endostealnya itu merupakan lapisan durameter yang menempel pada tulang. Untuk meningealnya hampir menempel otak kecuali pada tempat sinus dura. Durameter yang pertama, lapisan endosteal menempel periosteum, hanya ada di encephalon dan tidak berlanjut ke medulla spinalis. Yang kedua, lapisan meningeal, durameter utama melapisi otak, lanjut sampai medspin, melipat ke dalam membentuk 4 septa. Fungsi septa ini mencegah rotasi dan perpindahan otak. Untuk septum-septum dari durameter sendiri ada 4. Yang pertama ada falx cerebri, falx cerebelli, tentorium cerebelli, diafragma sella. Ini untuk yang pertama falx cerebrinya, untuk falx cerebellinya di sebelah sini, tentorium cerebelli dan diafragma sellanya di sebelah sini. Nah, ini seperti inilah. Yang pertama falx cerebri. Cekungan visuranya namanya sinus sagittalis, berbentuk bulan sabit yang melipat antara 2 hemisfer cerebri pada visura sagittalis cerebri. Jung anterior menyempit menempel pada crista galli, bagian posterior melebar dan menyatu dengan permukaan atas tentorium cerebelli. Bagian atas berisi sinus sagittalis superior pars fixa, bagian bawah berisi sinus sagittalis inferior pars libera. Selanjutnya untuk tentorium cerebelli berfungsi sebagai pemisahkan cerebellum atas dan bawah. Berbentuk bulan sabit yang melipat sebagai atap fossa cranii posterior, melapisi permukaan atas cerebellum, melapisi permukaan bawah lobus occipital, antara kedua tentorium berjalan sinus rectus muara dari sinus sagittal inferior dan vena cerebri magna. Tepi lateralnya berjalan sinus transversus. Ini untuk tentorium cerebellinya, ini yang ditunjuk ini, nah yang ini ya. Terus habis itu untuk falx cerebelli merupakan lipatan kecil berbentuk sabit, nempel pada protuberantia occipitalis interna, terletak antara 2 hemisfer cerebellum, batas posterior berisi sinus occipitalis, pertemuan falx cerebri, falx cerebelli, tentorium cerebelli berisi confluens sinum. Confluens sinum bermuara dari sinus sagittalis superior, sinus rectus, sinus occipital. Ini sinus oksipital, sinus transfer. Kok gini? Nah, ini ya. Selanjutnya untuk diafragma sella merupakan durameter yang jadi atap sella tursika. Bagian tengah berlubang ditembus infundibulum hypophyseal stalk. Bagian lateral
sella tursika berjalan sinus cavernosus muara dari sinus venoparietalis vena ophthalmica superior. Diafragma sella berisi sinus intercavernosus. Ini adalah nervus-nervus yang berjalan di sinus cavernosus. Ada nervus 3 oculomotorius, nervus 4 nervus trochlearis, nervus 6 abducens, nervus 5 ophthalmicus dan maxillaris. Ini namanya diafragma sella, terus di dalamnya ada sinus cavernosus. Selanjutnya, inervasi dari durameter. Yang pertama, fossa cranii anterior dari nervus 5 1 yaitu nervus ophthalmicus. Untuk fossa cranii media dari ramus meningicus, nervus maxillaris. Fossa cranii posterior dari nervus 10, plexus cervicalis C1 sampai 3, kecuali tentorium dari nervus 1. Sensitif terhadap regangan dan timbul nyeri kepala. Vaskularisasi durameternya, arteri maxillaris interna atau arteri meningica media, arteri ethmoidalis, arteri pharyngeal ascendens, arteri occipital, dan arteri vertebralis. Ini untuk arteri-arteri atau vaskularisasi di durameter. Selanjutnya ini untuk sinus-sinusnya, sinus transversus, confluent sinus, ini pertemuan. Selanjutnya ini sinus sagittalis inferior, sinus sagittalis superior, dan yang lain lah. Selanjutnya arachnoid matter, avaskular, tidak banyak pembuluh darah. Terletak di bawah durameter, dipisahkan spasium subdural yang berisi cairan otak, jadi berupa ruangan. Di atas piameter dipisahkan ruangan spasium subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal dan arteri vena cerebri. Dilapisi mesotel seperti sarang laba-laba. Selanjutnya subarachnoid space, ruangan sempit antara arachnoid matter dan piameter. Pada beberapa tempat mengalami pelebaran ruangannya disebut cisterna. Ini pelebarannya cisterna chiasmatic, interpendikular, pontine, cerebellum-medullary, dan superior. Jadi piameter di sini, arachnoid, durameter di bagian terluar, ini subarachnoid, dan cerebral arteri cerebral. Selanjutnya, piameter merupakan membran vaskular dengan lapisan mesotelium. Menempel pada jaringan cerebrum dan medsmin mengikuti sulcus dan lipatan gyrus. Meluas mengikuti tempat keluarnya nervus cranialis dan bergabung dengan epineurum, mengikuti masuknya vaskular ke jaringan otak, membentuk tela choroidea, dan gabung dengan ependim menjadi plexus choroideus. Ini diameternya jadi di sini ya, di bawahnya arachnoid. Oke, baik. Selanjutnya untuk vaskularisasi dari CNS. Vaskularisasi sistem saraf pusat yang pertama. Untuk sistem saraf pusat ada dua, medula spinalis dan otak. Untuk vaskularisasi medula spinalis, suplai arterial dari suplai arterial medula spinalis, aliran darah vena medula spinalis. Untuk vaskularisasi pada otak, suplai arterial otak, aliran darah vena otak. Vaskularisasi dari medula spinalis. Suplai arterial medula spinalis ada 3, yaitu yang pertama ada 3 arteri longitudinal, arteri spinalis anterior tunggal, dan arteri spinalis posterior sepasang. Terus untuk yang kedua ada arteri spinalis anterior, konfigurasi Y dari 2 arteri vertebralis setinggi medula oblongata, berada di permukaan ventralis medula spinalis pada garis tengah. Arteri spinalis posterior muncul dari arteri vertebralis atau arteri cerebellaris inferior posterior, permukaan posterolateral medula spinalis. Suplai arterial medula spinalis. Untuk di bawah cervical, penguatannya lewat anastomosis arteri radicularis. Ada 3, arteri cervical ascendens, arteri intercostalis, arteri lumbalis.
Untuk arteri radicularis melintasi foramina intervertebralis, ramus anterior dan ramus posterior. Ramus anterior melintas bersama radix ventralis nervus spinalis. Ramus posterior melintas bersama radix dorsalis nervus spinalis. Arteri radicularis magna atau arteri dari Adamkiewicz atau dari arteri intercostalis ramus lateralis atau dari arteri lumbaris T8 sampai L3. Untuk aliran darah vena medulla spinalis, aliran darah venanya mengikuti pola suplai arterialnya. Ada 6 vena yang saling berhubungan. Ada vena spinalis anterior, posterior, anterolateralis, dan posterolateralis. Mengalirkan ke vena radicularis anterior dan posterior, plexus venosus vertebralis internus, plexus venosus vertebralis externus, vena lumbalis ascendens, vena azygos, dan vena hemiazygos. Untuk vaskularisasi otaknya, suplai arterial otak disuplai oleh arteri karotis interna dan arteri vertebralis. Di sepanjang lintasannya, ramus praterminal arteri karotis interna ada 4 arteri hipofisis atau neurohipofisis, arteri oftalmika orbitas sinus frontalis dan sinus ethmoidalis bagian frontalis kulit kepala dan dorsal hidung, arteri choroida anterior, tractus opticus, plexus choroideus, ventricle lateralis, hippocampus capsula interna, globus pallidus, dan yang terakhir ada arteri communicans posterior bergabung dengan arteri cerebri posterior, circulus willis. Untuk suplai arterial otak, cabang ada 3. Cabang terminal arteria karotis interna bercabang menjadi 2, arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Untuk arteri cerebri anterior dihubungkan oleh arteri communicans anterior, melintas dalam visura longitudinalis cerebri mengikuti lengkung dorsal corpus callosum. Cabang-cabang halus pada permukaan medial lobus frontalis dan parietalis. Arteri cerebri media terbesar dan terluas daerah korteksnya. Memasuki visura lateralis, cabangnya permukaan lateral lobus frontalis, parietalis, dan temporalis. Untuk arteri cerebri anterior dan posterior, ini untuk di bagian medianya. Selanjutnya, suplai arterial otak, arteri vertebralis dari arteri subclavia. Pada batas pons dan medulla oblongata, arteri basilaris atau sulcus basilaris pontis. Cabangnya ada 3, arteri spinalis anterior, arteri spinalis posterior, dan arteri cerebralis inferior posterior. Selanjutnya, untuk suplai arterial otak yang arteri basilaris terbagi menjadi 5, arteri cerebralis inferior anterior, arteri labyrinthi, arteri pontis, arteri cerebralis superior, dan arteri cerebri posterior. Regio otak atau batang otak cerebellum dan lobus occipitalis divaskularisasi oleh arteri basilaris dan arteri basilaris. Sistem vertebrobasilaris. Sistem karotis interna dan vertebrobasilaris dihubungkan oleh arteri communicans posterior, circulus anteriosus, circulus willis. Circulus arteriosus atau circulus willis dari arteri perforantes anterior, arteri cerebri anterior, arteri cerebri median, dan arteri communicans anterior, hingga ganglia basalis, chiasma opticum, capsula interna, dan hipotalamus. Arteri perforantes posterior, arteri cerebri posterior, dan arteri communicans posterior, ventral otak tengah, hipotalamus, dan bagian-bagian subtalamus. Suplainya ada arteri cerebri anterior, cerebri media, dan cerebri posterior. Untuk arteri cerebri anterior, permukaan medial lobus frontalis dan parietalis. Untuk arteri cerebri medial, permukaan lateral lobus frontalis, parietalis, dan temporalis. Untuk arteri cerebri posterior, konteks visual lobus occipital dan bagian inferomedialis lobus temporalis. Selanjutnya, aliran darah vena otak, vena profunda, vena superficialis, dan sinus venosus duralis. Vena profunda cerebri, bagian internal otak depan, vena thalamus striata atau vena choroidea, vena interna cerebri, vena cerebri magna dari Galen, dan sinus rectus. Aliran darah vena otak untuk vena superficialis cerebri dalam kavitas subarachnoidea, vena superior cerebri, permukaan lateral hemisfer cerebri, sinus sagittalis superior. Vena medial superficialis cerebri, sinus cavernosus
2. Vena anasmotik, vena anastomotik superior magna, sinus sagittalis superior, dan vena anastomotik inferior, sinus transversus. Ini untuk aliran darah vena otak. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Pramudiawardhani dengan NIM 51300252122. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang regio fasciae et coli. Untuk yang pertama ada vertebra cervicalis. Berikut gambar-gambarnya. Kemudian saya akan Kemudian untuk fasciae superficial, untuk otot regiofasciae itu dibagi dua, ada otot wajah dan otot pengunyah. Untuk otot wajah itu, yang pertama ada otot sekitar mulut, sekitar mata, sekitar hidung, dan sekitar dahi. Untuk pengunyah itu membuka mulut dan menutup mulut. Kemudian ini ada beberapa muskulus yang ada di mulut. Kemudian yang melekat pada bibir atas atau musculus quadratus labii superior. Yang pertama ada musculus levator labii superior, kemudian musculus levator labii superioris alaquanasi, kemudian musculus zygomatikus minor, kemudian musculus nasalis pars alaris, kemudian musculus depressor septinasi, dan otot sekitar mulut, kemudian musculus orbicularis oris. Kemudian yang melekat pada sudut mulut yaitu musculus zygomatikus mayor, kemudian levator anguli oris, kemudian musculus depressor anguli oris, kemudian musculus decisorius, dan yang terakhir adalah musculus virginator. Kemudian yang melekat pada bibir bawah yaitu musculus quadratus labii inferior atau musculus depressor labii inferior, kemudian musculus mentalis atau musculus levator menti, kemudian dan dienervasi oleh otot wajah nervus facialis. Kemudian otot sekitar mata itu ada musculus orbicularis oculi pars orbitalis et palpebralis. Kemudian musculus corrugator supercilii. Kemudian otot sekitar hidung ada musculus procerus dan musculus nasalis. Dan untuk otot dahi ada musculus occipitofrontalis atau epicranium pars frontalis et occipitalis. Kemudian untuk otot sekitar telinga itu musculus auricularis sub et ante et posterior. Ini beberapa muskulus yang digunakan oleh bentuk-bentuk wajah. Ini ada muskulus untuk otot pengunyah. Untuk membuka mulut itu menggunakan musculus pterygoideus lateralis. Kemudian musculus dasar mulut atau musculus digastricus et mylohyoid et genuhyoid. Kemudian gaya gravitasi. Kemudian untuk menutup mulut menggunakan musculus temporalis pars inferior atau pars horizontalis, kemudian musculus masseter et temporalis pars verticalis atau superior et pterygoideus medial elevasi dan diinervasi oleh nervus trigeminus. Ini ada beberapa
gambar untuk yang tampak lateral. Kemudian yang warna hijau itu untuk nervus ophthalmicus. Kemudian ada nervus maxillaris untuk warna biru, dan warna merah itu ada nervus mandibularis. Dan warna ungu itu cabang dari plexus cervicalis. Dan untuk yang warna kulit itu ramus dorsalis nervus cervicalis. Kemudian cavum oris. Batas cavum oris itu ada anterior, lateral, inferior, superior, posterior. Untuk yang anterior itu batasnya dari 5 oris, kemudian lateral itu buccae, kemudian inferior itu glossus, superior palatum, dan posterior itu isthmus atau fascium. Dibagi jadi cavum oris propium et vestibulum oris. Untuk cavum oris itu ada vestibulum oris dan cavum oris proprium. Untuk vestibulum oris itu ada beberapa bagian, ada lateral, medial, ventral, dan dasar sekaligus atap. Untuk lateralnya itu ada untuk lateral ada buccae, untuk medial gingival dan dentes. Kemudian untuk ventral labium superior et inferior, dan atapnya ada mukosa cavum oris. Kemudian untuk cavum oris proprium, untuk ventral itu labium superior et inferior. Untuk dorsalnya ada isthmus faucium. Kemudian untuk bagian kranial ada palatum, dan letak bagian kaudal ada dasar mulut yang dibentuk oleh otot-otot dan jaringan lunak. Kemudian lateral ada dentes dan gingiva. Kemudian ini ada gambar potongan, contoh gambar pada potongan melintang. Kemudian ada di sini ada gambar. Kemudian isthmus faucium. Yang bagian lateral ada arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus serta tonsilla palatina. Untuk yang superior ada palatum mole atau uvula, dan inferiornya ada radix lingua atau tonsilla lingualis. Dan ini ada gambar. Kemudian untuk palatum itu batas antara cavum oris dan cavum nasi. Ada isinya ada palatum dibagi menjadi dua, ada palatum durum dan palatum mole. Untuk palatum durum itu dibentuk oleh processus palatinus ossis maxillaris pars horizontalis ossis palatini. Untuk palatum mole itu jar musculofibrous yang dapat digerakkan dan melekat pada tepi dorsal palatinum durum, dan diinervasi oleh nervus palatinus dan nervus nasopalatinus. Kemudian untuk lidah itu melekat pada mandibula, osioid, processus styloideus, kemudian faring, kemudian ototnya ada ekstrinsik dan intrinsik, dan dibagi menjadi 3, ada apex, corpus, sama radix. Ini tampak dorsal. Kemudian untuk ekstrinsik dan intrinsik itu kalau ekstrinsik ada musculus genioglossus, kemudian musculus hyoglossus, musculus styloglossus, dan musculus palatoglossus. Untuk intrinsik ada musculus longitudinalis linguae superior dan musculus transversus linguae serta musculus veritalis lingualis. Kemudian untuk arterisasinya di arteri lingualis dan diinervasi oleh GSA dari nervus lingualis, SA 2/3 depan dari nervus 7, dan 1/3 dorsal dari nervus 9. Kemudian GSE dari nervus 11
nervus 12 kecuali musculus palatoglossus di nervus 10. Kemudian kavum-nasi batasnya ada anterior, posterior, inferior, dan superior, lateral, dan medial. Untuk arterial ada di nares anterior atau apertura piriformis, kemudian untuk posteriornya ada di coanae, inferiornya ada palatum durum, dan superiornya ada lamina gribosa os ethmoidal. Kemudian untuk bagian lateral ada concha nasalis dan medial ada septum nasi. Ini ada palatum durum. Kemudian batas lateralnya ada concha nasalis superior, yaitu recessus sphenoidalis. Kemudian untuk concha nasalis medius ada meatus nasi superior et medius. Kemudian concha nasalis inferior ada ductus nasolacrimalis. Kemudian sinus paranasalis. Ada sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis anterior, posterior, dan sinus sphenoidalis. 1, 2, 3, meatus medius, 4 meatus superior, dan 5 recessus seponetmoidalis. Ini ada beberapa gambar. Kemudian untuk septum nasi ini ada cartilago septalis, lamina perpendicular os ethmoidalis, os palmar, dan crista nasalis os maxillaris et os palatina. Kemudian untuk vaskularisasinya ada arteri ethmoidalis anterior, arteri ethmoidalis posterior, arteri sphenopalatina, kemudian arteri palatina mayor, dan arteri nasalis atlaris. Kemudian diinervasi oleh GSA dari nervus 1 dan nervus 2, kemudian GFE nervus 7 lewat ganglion sphenopalatina atau pterygopalatina, dan kemudian spesial viscera afferentnya di nervus 1. Kemudian fascia coli. Fascia coli itu ada 3, ada lamina superficialis, kemudian petracealis, dan prevertebralis. Untuk lamina superficialisnya anterior itu melekat pada processus mastoideus. Untuk posterior melekat pada ligamen nuchae dan membungkus musculus trapezius dan musculus omohyoideus dan musculus sternocleidomastoideus. Untuk lamina pretracealis yang dorsal itu dari os hyoideum yang melekat pada cartilago cricoidea manubrium sterni, kemudian membungkus glandula tiroid, musculus infrahyoid, kemudian trakea, ada laring dan faring. Untuk lamina prevertebralis yang anterior melekat pada basis kranii dan ligamen nuchae, kemudian untuk posterior melekat pada lamina superficialis fascia cervicalis dan membungkus musculus prevertebralis, kemudian musculus scaleni, otot-otot kuduk dan punggung. Di antara otot tersebut terdapat sekat-sekat jaringan ikat. Kemudian fascia coli, ada lamina superficial, ada lamina pretracealis dan prevertebralis. Kemudian carotid sheath itu ada arteri carotis communis, vena jugularis interna, dan nervus vagus. Kemudian untuk trigonum cervical anterior itu ada batasnya, yaitu dibagi 3, ada medial, lateral, dan superior. Medialnya di linea mediana coli dan lateralnya musculus sternocleidomastoideus, dan untuk superiornya di corpus mandibular. Kemudian untuk otot
suprahyoid. Itu ada musculus digastricus venter anterior dan musculus mylohyoid. Kemudian yang ketiga ada musculus digastricus venter superior dan musculus stylohyoid. Kemudian musculus geniohyoid dan genioglossus. Dan yang terakhir ada hyoglossus. Kemudian otot infrahyoid ada musculus sternohyoid, ada musculus omohyoid venter superior, musculus sternothyroid, dan musculus thyrohyoid. Semua diinvasi dari ansa cervicalis kecuali musculus thyrohyoid di nervus 12. Dan dibagi menjadi ada 4, yaitu trigonum submentalis, trigonum submandibularis, trigonum caroticum, dan yang terakhir ada trigonum muscularis. Untuk trigonum cervicalis posterior itu batasnya ada 3, yaitu anterior, posterior, dan inferior. Untuk anteriornya di musculus STM dan posteriornya musculus trapezius, dan untuk inferiornya di os clavicula. Dan dibagi oleh musculus omohyoid venter inferiornya ada 2, ada trigonum occipitalis dan trigonum supraclavicularis. Baik, di sini ada arteri carotis communis di dekat leher itu. Kemudian terdapat dalam trigonum caroticum untuk memelihara struktur luar kepala dan leher. Cabang-cabang dari arteri carotis communis itu ada arteri thyroidea superior, arteri lingualis, arteri facialis, arteri occipitalis, arteri auricularis posterior, arteri palinea ascendens, arteri temporalis superficialis, dan yang terakhir ada arteri maxillaris. Untuk arteri carotis interna itu percabangan dari arteri carotis communis setinggi os hyoideum, dan arteri carotis interna terletak pada musculus longus capitis. Jadi terletak di antara keduanya terdapat ganglion cervical superior dan truncus sympathicus pars cervicalis. Kemudian arteri subclavia itu cabang-cabangnya ada arteri vertebralis, kemudian arteri thoracica interna, truncus thyrocervicalis, dan truncus costocervicalis. Kemudian untuk vena superficial dan vena profundus itu ada vena superficial, ada vena jugularis externa dan jugularis anterior. Untuk profundusnya itu ada jugularis interna dan vertebralis. Kemudian kelenjar limpa yang dihubungkan dengan pembuluh-pembuluh limfa itu dan berhubungan dengan truncus thoracic itu jadi kelenjar limpa itu yang dihubungkan dengan pembuluh-pembuluh limfa dan berhubungan dengan truncus thoracic. Kemudian kelompok limfa yang berhubungan ada 5, yaitu ligamen submentalis, submandibularis, cervicalis superficialis, cervicalis anterior, dan posterior. Kemudian ligamen submentalis itu menerima aliran limfa dari bibir bawah, dagu, dan depan lidah. Kalau submandibularis itu menerima dari regio facialis. Kemudian untuk ligamen cervicalis superficialis itu ada ligamen retroauricularis, kemudian ada parotideus dan occipitalis. Kemudian untuk ligamen cervicalis anterior itu menerima dari laring dan trakea. Untuk cervicalis posterior itu menerima aliran limfa dari kuduk bagian belakang kepala. Kemudian ini ada saraf di daerah leher. Untuk ada 4, ada nervus glossopharyngeus, ada nervus 9, cabang-cabangnya adalah nervus tympanicus, ramus auricularis, ramus caroticus,
pharyngeus, motorius, dan lingualis. Kemudian untuk nervus aksesorisnya ada di nervus 12 yaitu cabang dari pars cranialis dan spinalis. Kemudian nervus vagus, nervus 10, cabangnya itu ramus meninges. Kemudian nervus laryngeus superior, ramus carotidi, dan ramus cardiaci, dan nervus laryngeus resurrens. Kemudian untuk nervus hypoglossus itu di nervus 12 yaitu cabangnya ramus meningales. Kemudian ramus descendens, nervus 12, kemudian ramus thyroideus dan ramus lingualis. Kemudian plexus cervicalis itu letaknya di posterior dari musculus sternocleidomastoideus dan vena jugularis interna. Lalu tampak yang anteriornya dari musculus levator scapula dan musculus calenus medius. Untuk cabang-cabangnya itu ada dibagi dua, ada superficial dan profundus. Untuk superficialnya ada nervus occipitalis minor, kemudian nervus auricularis magnus, nervus cutaneus colli. Kemudian untuk profundusnya ada nervus supraclavicularis, ansa cervicalis atau radix superior dan radix inferior. Kemudian nervus phrenicus. Kemudian prevertebra itu ada memiliki otot-otot yaitu ada musculus longus colli, longus capitis, scalenus anterior, medius, dan posterior. Untuk hiatus scalene anterior itu di vena subclavia. Untuk scalene posterior itu ada di arteri subclavia et plexus brachialis. Ini gambarnya. Kemudian struktur di lateral cori itu ada yang pertama ada carotid sheath dan isinya, kemudian ansa cervicalis, nervus 9, 10, 12, plexus cervicalis dan cabangnya, ligamen cervicalis, cabang arteri subclavia dan arteri carotis externa, dan yang terakhir trunkus sympathicus pars cervicalis et ganglion cervicalis. Kemudian ini ganglion cervicalis. Kemudian untuk ini anterior coli. Kemudian glandula tiroid itu vaskularisasi oleh arteri tiroid superior, inferior, dan ima, serta vena tiroidea superior dan inferior et ima. Kemudian untuk bagian-bagiannya ada 3, ada lobus dextra sinistra, isthmus, dan lobus pyramidalis aksesoris. Untuk faringnya itu pembagiannya ada 3, ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Kemudian untuk nasofaring itu ada batas anterior, posterior, inferior, lateral, dan superior. Untuk anteriornya di coane dan posteriornya dinding dorsal paring C1, 2. Untuk inferiornya di isthmus pharyngealis dan lateralnya di ostium tuba auditiva, kemudian torus tubarius dan plica salpingofaring. Nah, untuk superiornya di tonsilla pharynca. Nah, untuk otot parik ada otot intrinsik dan ekstrinsik. Untuk intrinsik ada musculus constrictor, pharyngeus superior dan medius et inferior. Untuk otot ekstrinsik ada musculus pharynx yang diinnervasi oleh plexus pharyngeus kecuali musculus styloparing di nervus 9. Kemudian untuk laring itu memiliki struktur kartilago yaitu ada kartilago tiroid, stricoid, arytenoid, epiglottis, dan corniculatum. Untuk ruangannya dibagi ada 3, ada vestibulum laring, ventriculus laring, dan cavitas infloglottis. Untuk glottisnya itu ada 3, ada plica vocalis, musculus vocalis, dan ligamen vocalis, dan diinnervasi oleh motorik. Semua oleh laryngeus
recurrent inferior kecuali musculus cricotiroid atau nervus laryngeus externus. FGA semua untuk abduksi atau constrictor kecuali musculus cricotiroid posterior dan posticus obstructor atau dilatator. Untuk sensorik ada nervus laryngeus internus di atas plica vocalis dan nervus laryngeus recurrent itu di bawah plica vocalis. Kemudian ini ada scalp untuk lapisan-lapisannya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Sebelum saya mengakhiri, apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.